Shalom. Lebih semangat lagi. Shalom Tiberias. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita, Allah yang luar biasa. Senang bisa kembali berjumpa dan melayani Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh datang memuji dan menyembah Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh satu di dalam doa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus, Allah kami yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kalau pada pagi hari yang indah ini kembali Tuhan boleh kumpulkan setiap kami. Tuhan boleh berikan kami kesempatan untuk setiap kami boleh datang ke dalam hadirat Tuhan yang kudus, mengucap syukur ya Bapa. Kalau kami boleh ada sampai dengan saat ini bukan karena kuat dan hebatnya kami, tapi semuanya karena anugerah Tuhan, semuanya karena perlindungan, penyertaan Tuhan, kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa bagi setiap kami. Kami bawa setiap pujian kami, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa ya Bapa, untuk setiap kami yang boleh beribadah pada saat ini, semuanya Tuhan Yesus yang memberkati keluarga yang beribadah, suami, istri, anak-anak diberkati Tuhan. Setiap anak muda yang beribadah Engkau boleh berkati ya Bapa. Bahkan orang tua yang single parent Engkau boleh berkati ya Tuhan Yesus. Apapun yang mereka korbankan untuk setiap mereka boleh beribadah pada saat ini tidak pernah sia-sia. Semuanya sudah Tuhan Yesus perhitungkan. Tak lupa ya Bapa, kami mau selalu berdoa bagi gembala sidang kami terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariyaji bersama keluarga besarnya, dimanapun berada dijaga, dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, kami tabiskan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai dengan pada akhirnya ke dalam satu nama yang dahsyat, nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberias, setiap kita yang siap menyembah, mengagungkan nama Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari yang indah ini ya Tuhan Yesus, kami butuh kuasa Roh Kudus menjamah setiap kami. Roh Kudus yang memimpin kami, Roh Kudus yang melawat kami, Roh Kudus yang mengajar setiap kami. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Dengan segenap hatimu katakan kudus, kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Syukur dalam simfoni indah, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus
Yesus namanya. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Katakan kudus, kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, nama yang beri menang, Yesus namanya. Sama-sama kita katakan kudus, kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur, ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Inilah iman kami ya Tuhan, nama yang beri menang, Yesus namanya. Kudus, sama-sama katakan kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Katakan ajaib, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, nama yang beri menang, Yesus namanya. Mari sambil bangkit berdiri, sambil bangkit berdiri katakan kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama
Yesus namanya. Katakan nama yang beriman. Nama yang beriman. Yesus namanya. Nama yang beriman. Nama yang beriman. Yesus namanya. Haleluya, haleluya. Nama di atas segala nama, nama Yesus Tuhan. Nama yang penuh kuasa, nama yang menyembuhkan kami. Haleluya. Nama yang memulihkan kami. Haleluya, haleluya. Roh Kudus jamah kami. Roh Kudus melawat kami. Haleluya. Jamah setiap kami Tuhan, sembuhkan setiap kami Yesus Tuhan. Engkaulah kekuatan kami Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Oh, sekarang mengalirlah kuasa-Mu Tuhan, mengalirlah kuasa-Mu Yesus Tuhan. Inilah iman percaya kami Tuhan Yesus. Tidak ada perkara yang mustahil bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya, oh haleluya. Mari sembah Dia. Kami sembah, kami puji. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Roh Kudus, pimpin langkah hidup kami. Roh Kudus, tuntun setiap kami ya Tuhan. Kami tahu ya Bapa, rancangan Tuhan bagi setiap kami bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera yang mendatangkan masa depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah Roh Kudus, pulihkan, pulihkanku. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan dengan segenap hatimu. Sama
Sama-sama kita katakan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Pulihkan dengan segenap hatimu. Sama-sama kita katakan mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Katakan, inilah iman percaya kami ya Tuhan Yesus. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Lebih sungguh lagi, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Inilah iman percaya kami, mengalirlah kuasa-Mu Tuhan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Pulihkanku, katakan pulihkanku, pulihkanku, pulihkan kami Tuhan, Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Roh Kudus Tuhan Yesus yang menolong setiap kita semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah iman percaya kami ya Tuhan. Roh Kudus yang menolong, Roh Kudus yang membimbing, Roh Kudus yang mengajar, Roh Kudus yang memimpin setiap kami. Terima kasih ya Tuhan untuk Roh Kudus-Mu bagi setiap kami. Kami sudah menyembah-Mu ya Bapa. Pagi hari yang indah ini kami siap bersorak dan melompat bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberia, setiap kita yang siap bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat saudara pagi hari ini buat Tuhan Yesus yang baik. Sama-sama kita bersuka cita di pagi hari ini saudara. Sorakan haleluya. Sama-sama di rumah Tuhan pagi hari ini kita kasih yang terbaik dalam pujian kita bagi Tuhan Yesus. Sama-sama satu suara katakan, ku tak mana dari gereja mana, ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Katakan, ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Dalam Yesus kita bersama.
Berikan aja pagi hari ini saudara sambil katakan. Hatimu seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Engkaulah saudara dan saudariku. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga Allah, cinta keluarga Allah. Dalam Yesus kita bersaudara. Katakan di dalam Tuhan Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Oh Tuhan Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga Allah, 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 cinta keluarga Allah. Dengan penuh sukacita, lebih lagi kita memuji Tuhan pagi hari ini. Tuhan yang mempertemukan kita saudara. Tuhan yang mengumpulkan kita pagi hari di tempat ini. Bersyukurlah karena kasih Tuhan yang sempurna bagi setiap kita. Sama-sama. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Katakan sama-sama. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, oh saudaraku dan saudariku, ada Tuhan Yesus amin. Haleluya. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, oh, oh. Aku bersukacita Tuhan, suami Yesus ada dalam hidupku. Haleluya. Angkat suaramu dengan suara yang paling lantang, katakan saudara. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Kembali katakan bertemu. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Aku bersukacita Tuhan pagi hari. Bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Haleluya Tuhan. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari, mari, mari bersukacita
dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Silakan kembali duduk, saudara terkasih dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita boleh bersuka cita, mengucap syukur pada pagi hari ini bersama. Kita boleh memuji dan menyembah Tuhan. Dan sebelum kita menerima firman Tuhan saudara di pagi hari ini, sejenak saya akan bacakan bagi seluruh jemaat Tuhan yang beribadah pada pagi hari ini, yaitu suara gembala kita saudara. Dari yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan tema minggu ini saudara, bangkit kembali dan menjadi kuat di dalam Tuhan. Roma yang pertama 2 pembuka di dalam nama Tuhan Yesus, sesuai dengan penglihatan dan nubuatanmu Tuhan Yesus, agar semua jemaat gereja Tiberias akan diprogramkan pesta di sorga, agar para malaikat Allah menjaga dan mengawal menuju awan-awan masuk sorga. Pagari dan lindungi para jemaat agar menang atas setan-setan dan roh jahat di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Roma kedua, kunci untuk kita bangkit kembali dan menjadi kuat di dalam Tuhan. Yang pertama, tetap memuji Tuhan di dalam penderitaan. Ayub 1 ayat 1 hingga 3. Dalam satu hari Ayub kehilangan segalanya. Apa yang dialami Ayub ini adalah krisis ekstrim. Namun Ayub tetap sujud menyembah Tuhan, tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Tuhan. Rahasia Ayub yang memampukan melalui krisis ekstrim adalah ia saleh, jujur dan takut akan Tuhan. Yang kedua, tetap melayani Tuhan sekalipun mengalami berbagai masalah. 2 Korintus 11 ayat 23 hingga 33. Paulus secara manusia berharap ketika mengikuti Yesus ia mendapatkan hal-hal baik. Tetapi dalam menginjil banyak sekali duka cita, tekanan dan krisis yang dia dapat. Tetapi ia tetap fokus kepada Tuhan, bukan kepada penderitaannya. Selalu meminta penyertaan Tuhan dan tidak menuntut. Yang ketiga, tetap bangkit dari krisis, fokus kepada Tuhan dan solusi. 1 Korintus 10 ayat 13, derita bisa mendatangkan hal-hal yang baik untuk kita. Pandanglah derita sebagai cara Tuhan mengeluarkan kita dari zona nyaman, sehingga kita menjadi lebih kuat dan tangguh. Ada 3 hal untuk kita menjadi sosok yang tangguh. Yang pertama, saleh, jujur dan menjauhi kejahatan. Kedua, tidak pernah menyerah dan selalu berusaha. Yang ketiga, fokus kepada Tuhan. Solusi dan percaya Tuhan akan selalu menyertai kita. Kemudian Roma yang ketiga, mari kita selamatkan anggota keluarga kita. Firman Allah di dalam Yesaya 48 ayat 17 hingga 19 mengajarkan kepada kita. Yang pertama, tugas hidup kita yang terutama adalah agar jangan seorang pun anggota keluarga kita yang terhilang, yang mengalami maut. Pertama-tama kita dituntut dan untuk taat pada firman Allah. Bagaimana kita bisa membawa seluruh anggota keluarga kita menuju sorga bila kita tidak taat dan setia kepada firman Allah? Mari kita selalu menjunjung tinggi firman Allah. Yang kedua, dengan hidup setia kepada Tuhan Yesus, kepada firman Allah, artinya hidup dalam pertobatan. Karena Tuhan Yesus berkata, tidak kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Dalam Lukas 13 ayat yang ketiga. Yang ketiga, dengan hidup dalam pertobatan, keluarga kita tidak akan mengalami maut. Nama anggota keluarga kita tidak seorang pun dilenyapkan. Tidak seorang pun akan terhilang. Tidak seorang pun akan mengalami maut. Doa kami supaya Anda sekalian menjadi keluarga yang kudus agar masuk sorga. Mari kita berjuang agar keluargamu dan keluargaku termeterai, tercatat di kitab kehidupan di sorga. Haleluya, amin. Demikian suara gembala, kita sudah tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus Kristus saudara. Puji Tuhan saudara, mengucap syukur kita boleh dengar firman Tuhan lewat suara gembala kita yang terkasih pada pagi hari ini. Dan mari bersama-sama kita akan menyaksikan yaitu video pembangunan gereja Tiberias Raja Wali di Surabaya berikut ini. Besar anugerahnya selama Kiranya Gereja Tiberias Indonesia Raja Wali di Surabaya ini bisa menjadi berkat
berpartisipasi dalam pembangunan kota Surabaya dan dapat berkontribusi terhadap perdamaian, toleransi umat beragama di kota Surabaya ini. Dan dengan ini peletakan batu pertama gereja Tiberias dinyatakan resmi dimulai. Kita kasih tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus Kristus, saudara. Saudaraku, mari bersama kita dukung dan doakan agar pembangunan gereja Tiberias cabang Raja Wali di Surabaya bisa berjalan tepat waktu dan bebas dari segala halangan dan gangguan. Dan saat ini mari saudara kita mau dengarkan firman Tuhan. Siapkan hatimu untuk terima yang terbaik pada pagi hari ini. Turunkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi yang begitu indah. Kami boleh nikmati, kami juga boleh saksikan kehidupan kami terus dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Apapun yang kami alami Tuhan, sebagaimana kami ada di tempat ini, boleh datang, duduk diam dalam hadirat Tuhan, berdiri mengangkat tangan memuji Tuhan. Kami percaya ini semua karena kebaikan Tuhan yang tidak pernah putus dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar dalam hadirat-Mu yang kudus, kami rindu boleh menerima firman-Mu ya Bapa. Ajar setiap kami Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus, kehidupan kami selaras dengan firman-Mu dan kehendak-Mu ya Bapa. Apapun yang kami mau lakukan besok, kami tahu dan kami tahu kebenarannya Bapa. Kami butuh firman-Mu, sebab firman-Mu adalah pelita bagi setiap kaki kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bawa hati yang rela untuk boleh terima firman-Mu, pengajaran-Mu pada pagi hari ini. Berkati setiap umat-Mu Tuhan, mereka yang boleh dengarkan firman Tuhan, diberkati Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan. Ada jalan keluar dalam firman-Mu yang akan diberitakan bagi setiap kami, sekalipun ada masalah dan pergumulan ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sembah hanya kepada-Mu Tuhan, Sang Juru Selamat. Dalam nama Yesus yang siap menerima firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara di hadapan Tuhan. Angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan Yesus. Buka hatimu, kita sembah Tuhan yang besar itu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini kami ya Bapa. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Katakan aku sembah Tuhan kami, Tuhan Yesus namanya. Haleluya. Kau ku sembah,
ku sembah, ku sembah, ku sembah, oh Tuhan, katakan ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, oh Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau, kami memuliakan Engkau ya Tuhan, Engkau yang ada di tengah kami, Engkau yang bertakhta dan pujian penyembahan kami. Kami siap untuk duduk diam di bawah kaki-Mu, dengar firman-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu, teguhkan setiap firman dengan tanda kuasa dan mujizat. Terlebih kami akan bersatu dengan tubuh darah Yesus. Kami percaya hari ini yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, setiap kuk dan belenggu dipatahkan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya katakan amin, haleluya. Silakan duduk saudaraku yang terkasih. Shalom, selamat pagi Tiberias Gading Nias, Tiberias live streaming, berkat perkenan Tuhan atas setiap kita. Mari kita buka firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang keempat. Hari ini saya mau berbicara mengenai mujizat pelipat gandaan minyak. Bagaimana seorang janda yang membutuhkan Tuhan berkati dengan minyak yang berlimpah-limpah. 2 Raja-Raja 4 ayatnya yang pertama. Salah seorang dari istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan, tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Saudaraku yang terkasih, mungkin engkau berada dalam suatu situasi yang pelik, satu masalah, suatu tantangan seperti yang dialami ibu ini yang terlilit hutang, suaminya sudah tiada dan hutangnya sudah tidak bisa dibayar lagi. Dan zaman dulu belum mengenal hak asasi manusia, saudara. Sehingga zaman dulu kalau engkau berhutang dan engkau tidak dapat membayarnya, kau harus memberikan hidupmu pada debt collector tersebut, sehingga engkau harus jadi budaknya. Dan ibu ini dalam situasi yang sangat kritis, karena debt collector hendak mengambil kedua anaknya menjadi budaknya. Dan bagaimana saudaraku, kita sebagai anak-anak Tuhan bisa keluar dari situasi tantangan, krisis apapun di dalam hidup ini. Terutama yang mengenai ekonomi dan keuangan. Yang pertama saya perhatikan bahwa ibu ini tidak malu-malu berkata kepada hamba Tuhan yang ia datangi, yaitu Elisa, karena ibu ini mengutamakan Tuhan. Alkitab katakan mereka yang mencari Tuhan tidak akan dipermalukan. Kalau kita berseru kepada Tuhan, Tuhan tidak akan hentikan pertolongannya bagi kita. Dan tangannya akan terulur bagi kita. Yang percaya katakan amin. Sehingga kita harus mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Tapi saya catat di sini bahwa ibu ini tidak malu-malu menggunakan referensi. Katakan bersama saya, referensi. Saudaraku yang terkasih, kita butuh referensi yang baik di dalam hidup ini. Dan ibu ini tidak malu-malu untuk menggunakan referensi. Dia datangi Elisa, dia katakan kepada Elisa, "Elisa, saya ini saya ini istrinya A. Ya, saya ini istrinya A." Dan Pak Elisa tahu suami saya siapa?
Pak Elisa tahu suami saya takut akan Tuhan. Ya, ketika Elisa dengar itu, lihat ayatnya yang kedua. Dijawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Saudaraku yang terkasih, dalam hidup ini kita butuh yang namanya referensi. Referensi yang baik. Dan saya yakin ya ketika Elisa dengar, oh ibu istrinya si A ini ya seorang nabi yang takut Tuhan, yang punya reputasi yang baik, dan responnya langsung, apa yang aku bisa buat bagimu. Saudaraku yang terkasih, jangan malu-malu gunakan referensi yang baik ketika kita di dalam kesulitan, ketika kita di dalam persoalan, karena di dalam hidup ini kita membutuhkan referensi yang baik. Ya, saya belum lama melayani di Kota Malang, saudara, di Patu Malang, diundang oleh Yayasan Pekabaran, Pusat Pekabaran Injil Indonesia, dan saya bawakan firman di sana, di mana temanya diberikan. Tema yang diberikan adalah dari Kisah Rasul 16, mengenai ketika Rasul Paulus dipenjara dengan Silas, dan mereka memuji-muji Tuhan, dan terjadi gempa bumi. Dan ketika saya khotbah di Batu Malang tersebut saat ibadah, betul-betul terjadi gempa bumi, saudara. Ya, jadi Tuhan luar biasa ketika berikan firman-Nya dengan tanda dan mujizat. Tuhan kasih tanda. Ya, gempa buminya janjian dengan ayat firman Tuhan, saudara. Ya, jadi ayatnya mengenai penjara yang digoncangkan oleh gempa bumi, dan di dalam ibadah ruangannya kira-kira seperti ini, ada lantai atas, ada lantai bawah, ya, lantai atas dan lantai bawah. Dan ketika saya hendak akan naik untuk firman, ya saya duduk, saya rasakan, wah ini gempa bumi beneran. Ya, temanya adalah tentang penjara yang digoncangkan, benar-benar gempa bumi. Ya, dan saya diceritakan mereka yang duduk di atas, anak-anak muda yang di lantai atas itu lebih merasakan gempa buminya, saudara. Ya, mereka sudah pegangan semua, katanya siap ke surga semuanya, saudara. Ya. Karena dan sampai kemarin ya dekan dari mereka punya sekolah teologi, lebih tepatnya institut, ya salah satu institut teologi yang terkenal di Asia Tenggara, namanya I3 di Batu Malang tersebut. Ya, dekannya sampai kemarin WA saya, message saya, dia bilang, Pak Pendeta, saya masih ingat yang kemarin itu puji-pujian dan terjadi gempa bumi. Jadi betul-betul kami sangat terkesan ya dengan Tuhan mengerjakan tanda. Dan ketika saya di tempat ibadah tersebut, saudara, ya, dan kami luangkan beberapa hari di sana, saya bersama Pendeta Jeffrey Adolf Wane, ya, banyak hamba Tuhan yang memeluk saya, ya, mereka sayang sama saya, mereka menyapa saya, menyambut saya, menerima saya dengan ramah, dan rupanya saudara, hamba Tuhan ini banyak sekali bercerita mengenai Pak Paryaji dan Ibu. Mereka menerima saya, mereka sayang sama saya, bukan karena siapa saya, tapi karena saya anaknya siapa. Dan banyak pintu yang terbuka, saya tidak malu-malu mengatakan, saudara, banyak pintu yang terbuka untuk saya, untuk kami, karena nama almarhum Pak Paryaji. Orangnya sudah tidak ada, tetapi berkatnya masih beserta kita. Jadi ibu ini suaminya sudah meninggal, dia sudah seorang janda, tapi nama baik, reputasi dari suaminya masih memberkati ibu ini. Ketika di Batu Malang, saudara, ada seorang hamba Tuhan bercerita kepada saya, matanya berkaca-kaca, ya. Dia cerita banyak ditolong Pak Paryaji dan ditolong ibu. Ada satu hamba Tuhan yang bercerita bagaimana Pak Paryaji dan ibu ketika mengetahui anaknya pelayanan main keyboard, Pak Paryaji dan ibu gak banyak omong, dia bilang langsung pergi ke toko musik terdekat dan belikan keyboard yang terbagus di tahun itu, akhir tahun 80-an.
Ya, dia beli keyboard yang terbagus dan langsung ke rumah saya, Papa Reja dan Ibu, dan langsung kasih keyboard tersebut. Dan dia bilang sampai sekarang keyboard tersebut ada di rumah saya, ya sebagai saksi kebaikan Bapak. Dan dia cerita ya dengan mata berkaca-kaca dan terharu dan menerima dan menyambut saya. Dan itu hanya salah satu kisah saudara yang saya dengar yang mengenai kebaikan, pertolongan dari Pak Pariaji kepada hamba-hamba Tuhan tersebut. Demikian juga seorang ibu ini tidak malu-malu saudara, dia datang kepada Elisa, suami saya, Bapak tahu suami saya, ya suami saya takut akan Tuhan. Itu kenapa Alkitab katakan orang benar, anaknya, cucunya pasti diberkati. Anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta roti. Kalau orang tua takut akan Tuhan, pasti anaknya diberkati Tuhan. Sehingga saudara yang terkasih, kita butuh referensi. Kalau saudara dalam kesulitan, keuangan misalnya, dan ekonomi, ya jangan malu-malu untuk gunakan referensi yang baik. Ya, kau butuh referensi yang baik. Misalnya kau kenal siapa, seseorang punya reputasi yang baik, kau kerja di tempat yang memiliki reputasi yang baik, kau sekolah misalnya memiliki pendidikan dengan reputasi yang baik, kita butuh yang namanya referensi yang baik. Ketika saudara naik taksi online, engkau tidak kenal orang tersebut, katakanlah, tapi engkau kenal ratingnya. Banyak orang yang sudah rating dia, kau lihat berapa bintangnya, dan bintang itu adalah referensi. Kau tidak pernah misalnya mengunjungi restoran tertentu, tapi engkau lihat referensi. Banyak orang yang berbicara baik, banyak orang yang berbicara positif atau negatif mengenai satu restoran. Dan itu akan mempengaruhi keputusanmu untuk mau makan di sana atau tidak. Dan saya bersyukur saudaraku terkasih, seperti ibu ini memiliki suami yang takut akan Tuhan walaupun sudah tiada, seperti saya katakan, ya saya tidak malu-malu ya untuk mengatakan bahwa nama baik, reputasi ayah saya, Pak Pariaji yang takut akan Tuhan masih memberkati kami sampai sekarang ini. Dan itu juga mendorong kami juga, mendorong saya untuk takut akan Tuhan. Kenapa? Karena saya mau anak saya diberkati Tuhan. Saya mau cucu saya diberkati Tuhan. Berbahagialah anak-anak cucu-cucu yang orang tuanya, yang opa omanya takut akan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Karena mereka akan diberkati. Tapi kalau kita tidak takut akan Tuhan saudara, kalau kita tidak baik sama orang, kita tidak baik dengan sesama, kalau tidak ada orang yang diberkati dengan kehadiran kita, saudara yang terkasih, kasihan anak dan cucu kita. Karena di dalam hidup ini kita butuh referensi yang baik. Dan bagaimana ibu ini keluar dari kesulitan ini, kita lihat ayat yang kedua. Berkatalah perempuan itu, kita lanjutkan ayat yang kedua. Berkatalah perempuan itu, karena Elisa tanya, apa yang ada padamu? Apa yang kau punya di rumah? Elisa tanya. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali apa? Sebuah buli-buli berisi minyak. Ketika engkau dalam kesulitan ekonomi, finansial, krisis apapun, fokus kepada apa yang ada padamu. Fokus kepada apa yang engkau punya. Sekalipun yang engkau punya hanyalah sebuah referensi yang sederhana. Seperti nama baik dari suamimu, katakanlah. Katakanlah nama baik dari ayahmu, ibumu, ya. Katakanlah nama baik dari tempat terakhir ketika engkau bekerja, nama baik dari institusi pendidikan di mana engkau mengenyam pendidikan dan lain sebagainya. Fokus kepada apa yang ada padamu, jangan apa yang tidak ada padamu. Fokus kepada apa yang kau bisa lakukan dan jangan fokus kepada apa yang kau tidak bisa lakukan. Banyak hal yang tidak bisa kita lakukan saudara, saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu, saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu. Tetapi apa yang kau bisa? Apa yang kau dapat? Sekecil-kecilnya dan seremeh-remehnya itu Tuhan bisa gunakan untuk memberkati. Karena 5 roti dan 2 ikan yang sedikit, Tuhan bisa lipat gandakan untuk jadi berkat bagi orang banyak. Yang sedikit kalau engkau bersyukur, kalau engkau apresiasi,
maka akan menjadi berkat. Maka hargai yang sedikit yang kita punya. Kalau engkau hanya bisa baca tulis sekalipun, itu sudah bisa jadi modal. Saudaraku, lihat modal apapun sekecil-kecilnya, baik hanya referensi, baik hanya nama baik dari suami seperti yang dimiliki oleh janda ini, saudaraku yang terkasih, apresiasi, hargai tersebut. Kalau engkau menghargai dan mengucap syukur, maka itu akan berlipat ganda. Yang percaya katakan amin. Ibu ini tidak punya apa-apa kecuali buli-buli minyak. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan, saudaraku yang terkasih, ya kita berada di gereja yang mengajarkan kuasa dari urapan, dari minyak urapan. Belum lama ini, minggu lalu saudara, ya ada seorang pejabat dari maskapai penerbangan ternama di Indonesia. Ya saya bercakap-cakap dengan mantan pejabat dari maskapai terkenal ini, ya, dan dia bercerita, Pak Aristo pernah Pak Pariaji menumpang di pesawat saya. Kebetulan saya ada di situ, saya sedang bertugas dan Pak Pariaji masuk ke toilet, dia bilang, di pesawat ya. Dan kebijakan dari pesawat tentu saja setiap toilet dipakai, pramugara-pramugari harus bersihkan toilet ya. Jadi dia bilang sama saya setelah Pak Pariaji keluar dari toilet tersebut ya langsung dibersihkan oleh pramugara-pramugari dan dia cerita sama saya saudara. Ya dia bilang semua orang bilang Pak Pariaji itu bersih banget. Ketika keluar dari toilet, toiletnya tuh sudah rapi, sudah bersih dan dia bilang wangi sekali. Wangi, rapi sekali Pak Pariaji ya, dia bilang ke saya. Selalu pakai parfum dan parfumnya enak sekali. Dalam hati saya, nggak pernah Pak Pariaji bawa parfum ya. Karena saya bilang ya, Pak Pariaji nggak pernah bawa parfum Pak, saya bilang ya. Jadi dia bilang, oh mungkin minyak urapan dia bilang. Saya bilang minyak urapan nggak ada baunya juga. Saya bilang, ya. Jadi dia bilang kok itu wangi sekali. Ya saya setengah bercanda, ya setengah serius, setengah bercanda. Saya bilang itu bau surgawi saudara ya. Mungkin Bapak suci hatinya bisa cium bau itu ya. Jadi saya juga cerita kepada mama saya ya. Dan mama juga konfirmasi nggak pernah Pak Pariaji bawa parfum itu tidak pernah. Ya, jadi mungkin itu aroma surgawi saudaraku. Jadi saudaraku yang terkasih, kita berada di gereja yang percaya kuasa, percaya mujizat ya, dan saya mau cerita, bersaksi sedikit saudara, ya kami baru pulang dari Israel dan minggu lalu pelayanan di tempat ini, di beberapa tempat, di gereja Tiberias saudaraku, setelah pulang dari Israel, pulang hari Sabtu malam, saya langsung pelayanan dan di Israel waktunya cukup padat dan aktivitas cukup banyak. Jadi saya kaki agak pegal saudara. Minggu lalu itu betis kayak mau meledak saudara. Ya, nyut-nyut. Ya, ini sudah mulai nyut dan saya tidak terbiasa dipijit. Ya, tapi istri saya suka sekali pijit. Ya, jadi saya pikir saya mungkin sekali-kali bolehlah ya, istri saya suka panggil ada mbok ya, dan mungkin bolehlah, mungkin kaki saja saya dipijit karena sudah pegel sekali. Jadi malam-malam istri saya panggil dua mbak ya, satu pijit dia, kami di kamar yang sama ya, saya di sebelah istri saya ya. Dan tapi ketika sebelum mereka datang saya berpikir ya, saya ingat kisah cerita dari mama saya, ya mama saya pernah cerita ya ada seorang istri hamba Tuhan yang dipijit. Kadang-kadang orang yang memijit kita juga harus hati-hati, kita harus berdoa saudara ya kalau mereka membawa sesuatu ya, sehingga saya berpikir dalam hati ya sebenarnya sempat berpikir apa dibatalkan saja, tapi saya nggak enak sama istri saya ya, sudah telanjur ya sudahlah ya, sudah telanjur. Ketika datang saya berdoa dulu ya, saya ingat pesan mama saya, jadi saya doa kalau ada roh jahat, kuasa kegelapan, apapun aku tolak, patahkan dalam nama Yesus. Juga untuk istri saya doa ya, dan untuk anak saya juga, pokoknya di rumah ini tutup bungkus dalam nama Yesus ya. Dan
saya serahkan ya tubuh saya, yang ini silakan dipijit. Dan ketika dipegang, saudara, ya ketika tubuh saya dipegang, istri saya saksinya, ya bahwa ibu ini bilang, ketika pegang dia bilang, badannya kok seperti nggak mau, dia bilang. Saya nggak ngerti kosakata tersebut, tapi cukup mencurigakan. Ya, ini badannya bapak sepertinya nggak mau. Lalu dia pegang lagi dan dia bilang, ini sepertinya nggak cocok, dia bilang gitu. Tapi dia tetap pijit dan ketika dia pijit keras, ya tiba-tiba dia sendawa, saudara. Ya, ibu ini sendawa dan tidak berhenti-berhenti. Dan sendawanya sangat dalam, seperti dari perut, ya suaranya itu sangat dalam, sendawa terus, nggak berhenti-berhenti. Ya dia terus sendawa, dan dalam hati saya tolak dalam nama Yesus, ya kalau ada kuasa gelap, roh-roh jahat, apapun yang bukan dari Tuhan, kuasa kegelapan dipatahkan dalam nama Yesus, saya terus berdoa. Ya, dan ibu ini mungkin dia sepertinya kebingungan, dia sendawa nggak berhenti-berhenti, dan setelah sendawa tidak berhenti-berhenti, dia pegang, setiap dia pegang saya dia batuk, saudara. Dan batuknya juga tidak berhenti-berhenti, ya seperti kereta api, ya dia seperti nggak bisa kendalikan. Dan ketika saya dengar batuk itu saya pikir, ini ada alasan, ya stop sajalah, berhenti sajalah, karena disuruh batuk-batuk kita ya masih wajar kalau takut COVID dan lain sebagainya. Karena dia batuk-batuk, akhirnya saya pikir, ya sudah, nggak usah pijit ibu. Karena saya nggak enak juga, kasihan juga sebenarnya, dia datang jauh-jauh. Akhirnya saya bilang, ya nggak usah pijit lah, karena kita orang Indonesia, ya kita memiliki teknologi inovasi luar biasa untuk pegel-pegel dan masuk angin yang canggih namanya kerokan, saudara. Ya, itu canggih sekali. Ya sudah nggak usah pijit, kerokan sajalah. Saya pikir begitu ya, dikerokin saja, ibu udah nggak usah pijit. Oh, jadi nggak usah pijit pak, ya nggak usah. Ya. Tapi ketika dia kerok, saya begitu lagi. Ya, dia batuk-batuk, nggak berhenti, dan dia bilang, ini kayaknya pindah, dia bilang. Ya dia bilang pindah, dalam hati saya ini bukan pindah, ini mental, dalam nama Yesus mental. Ya, bukan pindah, ini mental, karena dia sepertinya kebingungan dan nggak berhenti-berhenti. Ya, dan nggak sampai 15 menit, saudara, ya dia seperti kebingungan, akhirnya dia mohon maaf, dia minta permisi ke toilet, ya karena batuknya tidak berhenti-berhenti, tadinya sehat, bahkan ketawa-ketawa, ya bercanda-bercanda dengan mbak satunya, ya. Tapi ketika di toilet saya bilang istri saya, sudahlah, stop saja, stop, ya berhenti di sini. Saya titip istri saya pesan, ya tapi tolong bayarnya tetap full, ya tapi sudah, saya nggak usah dipijit lagi, ya. Karena saya percaya, saudaraku yang terkasih, ya kuasa Tuhan melindungi kita. Yang percaya katakan amin. Kalau urapan Tuhan atas kita, setiap kuasa kegelapan, setiap hal-hal yang berasal dari si jahat akan mental. Yang percaya katakan amin. Karena gereja kita, saudaraku, percaya kepada kuasa minyak urapan. Dan minyak urapan berbicara mengenai kelimpahan, ya, dan pelipat gandaan. Kita lihat buli-buli minyak ini terus mengalir dan berlipat ganda. Apa yang engkau punya, Tuhan akan gunakan untuk menjadi urapan bagimu. Apa yang kau dapat lakukan, jangan lihat apa yang tidak ada pada kita, saudaraku, tapi lihat apa yang ada pada kita. Kadang kita merasa helpless dan kita merasa tidak bisa lakukan apapun dalam hidup ini dan tidak berdaya karena kita fokus kepada apa yang saya tidak punya dan kita fokus kepada apa yang saya tidak bisa lakukan. Ya, saya nggak punya ini, saya nggak punya itu, apa yang nggak ada akhirnya diada-adain. Kau berhutang sana sini di luar kapasitas, apa yang nggak ada diada-adain, ya. Karena kita fokus kepada apa yang nggak ada, akhirnya kita terlilit hutang. Tapi fokuslah, saudaraku, kepada karunia Tuhan yang ada pada kita dan apresiasi semua kebaikan Tuhan sekecil-kecilnya. Itu bisa jadi modal untuk Tuhan berkati saudara. Yang percaya katakan amin. Modal sekecil apapun. Ya saya nggak bisa banyak hal, tapi apa yang kau bisa lakukan? Ya saya bisa bersih-bersih, ya bagus. Kau bisa bersih-bersih dan itu bisa jadi modal untuk sukses, untuk berhasil. Saya nggak bisa banyak hal, ya
Tapi ya saya bisa baca tulis. Baca tulis pun, saudaraku, itu bisa jadi modal yang akan berlipat ganda. Akan berbuah untuk menjadi skill-skill yang lainnya. Fokus kepada apa yang ada pada kita. Seperti ibu ini pun, saudaraku, nggak malu-malu. Dia punya referensi yang baik. Dia punya nama baik suaminya. Dan dia ingatkan Elisa akan hal tersebut. Kita lihat ayatnya yang ketiga. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala apa? Tetanggamu. Katakan bersama saya, tetangga. Bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Nah, ini dia saudara, referensi. Kita nggak bisa sukses tanpa orang lain. Kita tidak bisa sukses tanpa tetangga. Saya perhatikan orang-orang yang paling sukses dalam hidup ini, yang paling berbahagia dalam hidup ini adalah orang-orang yang memiliki hubungan baik, relasi yang baik dengan tetangga, dengan sesama. Firman Tuhan, perintah yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budi, kekuatanmu. Perintah yang kedua, kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Semua berkat Tuhan yang kita terima, saudaraku yang terkasih, kita dapatkan dari sesama. Tuhan berikan kita, berkati kita lewat sesama. Makanan yang kau makan itu tidak turun langsung dari surga. KFC bukan turun dari surga. Ya, McDonald juga tidak turun dari surga, saudaraku. Itu ada yang nangkap ayamnya, ada yang masak, saudara. Ya, ada yang kelola restorannya, ada yang kelola bisnisnya. Akhirnya saji bagi kita, siap untuk dinikmati, siap untuk kita beli pakaian juga, ya. Yang kita pakai, minuman, Tuhan berikan semuanya. Tapi lewat tetangga kita, lewat sesama kita. Ibu ini kalau tidak punya hubungan baik dengan tetangga, dia tidak punya bejana untuk dikumpulkan. Dan saya mau klarifikasi sedikit, saudara. Kita lihat lagi ayatnya yang ketiga. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah. Kata mintalah ini lebih tepat diterjemahkan sebagai pinjamlah. Bukan minta tapi apa? Pinjam. Saudara boleh cek di Alkitab bahasa Inggris, mungkin yang paling sederhana, lihat cek bahasa Inggris borrow, ya. Pinjam dari tetanggamu. Engkau nggak enak, tentunya nggak enak lah minta dari tetangga bejana, kita nggak enak, ya, nggak sampai hati kita lakukan itu dan juga tidak etis tentunya. Ya, bejana zaman dulu itu aset, sekarang juga mungkin, ya. Jadi kita pasti pinjam. Jadi Elisa bilang kepada ibu ini, pinjam jangan sedikit, pinjam banyak. Saudaraku yang terkasih, meminjam bukan sesuatu yang diharamkan. Ya, Alkitab mengatakan kalau engkau meminjam jangan kasih bunga, ya, terutama kalau pinjamnya itu untuk konsumsi. Kalau tetangga kita pinjam untuk makan dan kita kasih bunga, kayaknya keterlaluan, kayaknya tega banget. Ya, tapi peminjam untuk bisnis atau hutang produktif itu fair, saudara. Menurut saya itu fair. Ya, karena itu bukan untuk konsumsi, itu untuk bisnis. Dan ya, kalau seorang pengusaha meminjam dan ada hasil, dia akan bagi hasil dengan pemberi pinjaman dalam rupa bunga, itu fair. Ya, dan dalam perjamuan kudus Pak Reji selalu ajarkan untuk tolak hutang-hutang, dan Pak Reji klarifikasi, ya, kita tolak hutang-hutang pribadi yang adalah konsumtif. Tapi Pak Reji tidak pernah menolak hutang perusahaan. Ya, kalau saudara berhutang jangan hutang konsumtif. Saya sarankan jauhi hutang konsumtif. Ya, tapi kalau untuk sesuatu yang produktif, kenapa tidak? Ya, saya berdoa setiap usahamu, pekerjaanmu produktif diberkati Tuhan. Ada buah dan ada hasil. Dan ibu ini meminjam dari tetangga. Saudaraku yang terkasih, ibu ini punya modal sosial yang kuat. Dia punya suami yang takut Tuhan, reputasi baik, yang memiliki nama baik.
Dan ibu ini juga memiliki modal sosial yang luar biasa. Dan saya percaya kita nggak bisa sukses kalau kita tidak baik, tidak murah hati, tidak nolong dengan tulus tetangga kita, sesama kita. Kalau kita murah hati dan kita nolong orang, ketika saudara susah, pasti selalu ada pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Orang akan doakan kita supaya kita diberkati. Orang tidak mau kita susah. Betul atau tidak, saudara? Orang juga nggak mau kita kesusahan kalau kita selalu nolong orang yang susah. Ya, bejana yang kau kumpulkan ditentukan oleh tetangga yang memiliki relasi baik kepadamu. Kalau tetangga yang baik kepadamu hanya 2-3 saja, maka demikianlah banyaknya bejana yang kau kumpulkan. Jadi jangan sia-siakan modal sosial yang kita punya. Milikilah relasi baik sebanyak mungkin, saudaraku. Dan tolonglah orang dengan tulus sebanyak mungkin. Yang setuju katakan amin. Karena kalau engkau menolong orang yang dengan tulus, saudara, sebanyak mungkin, ketika engkau krisis, ketika engkau kesulitan, orang juga tidak mau, tidak tega melihat malaikat tanpa sayap ini lagi susah. Ya, pasti orang akan ada yang tolong engkau. Pinjam, Elisa katakan, bejana. Kalau pinjam dibalikin nggak, saudara? Kalau pinjam dibalikin nggak? Balikin. Ya, jadi engkau harus jadi orang yang bisa diandalkan. Jadi orang yang bisa dipercaya. Jangan sampai kita pinjam, orang malas. Ya, tukang ngemplang ini. Ya, kita kalau tukang ngemplang, saudara nggak punya hubungan baik dengan orang, minta tolong sama orang, orang juga males nolong kita. Kita minta tolong pinjam bejana, ya orang juga minta maaf sama kita. Maaf, kali ini saya nggak bisa bantu. Kalau kau tidak punya hubungan baik sama orang, bukan hanya tetangga minta maaf, ATM pun minta maaf sama kita. Ya, maaf, saldo Anda tidak mencukupi. Ya, bahkan Telkomsel juga minta maaf sama kita. Ya, maaf, pulsa Anda tidak mencukupi. Jadi saudara yang terkasih, kalau engkau punya modal sosial yang kuat, engkau bisa dipercaya orang, itu dahsyat, itu luar biasa. Dan saya percaya sedini mungkin kita harus mengerti hal ini, anak-anak muda apalagi, ya harus punya modal sosial yang kuat sedini mungkin. Karena kita nggak bisa sukses tanpa berkat Tuhan lewat tetangga-tetangga kita, lewat sesama-sesama kita. Tetanggamu, sesamamu, rekanmu adalah partnermu, mitramu untuk sukses dan berhasil. Apresiasi mereka dan jangan remehkan mereka. Sekecil-kecilnya mereka, ya. Mereka satu hari nanti bisa bantu engkau. Kalau kita tolong orang dengan tulus, menghargai dan mengapresiasi setiap orang dengan tulus, menghargai apa yang ada pada kita bukan apa yang tidak ada pada kita, maka sekecil-kecilnya yang kau punya akan berlipat kali ganda. 5 roti dan 2 ikan karena diapresiasi, karena mengucap syukur, maka berlipat kali ganda. Ibu ini punya modal yang luar biasa, modal sosial. Dia bisa diandalkan, dia bisa dipercaya. Tetangga-tetangga dengan senang hati menolong. Mungkin ibu ini suka tolong tetangga ketika tetangga susah. Mungkin suaminya yang takut Tuhan ini suka tolong tetangga. Sehingga ketika ibu ini sulit dalam kesusahan, maka tetangga-tetangga ini gak ragu-ragu pinjamkan bejana-bejana tersebut karena mereka yakin bejana-bejana tersebut akan dikembalikan. Ibu ini tidak akan ngemplang, ya. Ibu ini punya reputasi yang baik. Kalau engkau bisa diandalkan, kalau engkau bisa dipercaya, itu modal yang lebih dari cukup, saudaraku yang terkasih, untuk berhasil dan untuk sukses. Saya baca, saudara, negara-negara yang tingkat kepercayaan antar tetangganya itu tinggi, itu pasti maju, itu pasti makmur. Kalau setiap sesama tetangga saling percaya. Dan kata hutang, kata kredit itu berasal dari kata credo. Dan saudara yang di gereja tradisional tahu ya apa credo.
Credo adalah, ya kalau di gereja tradisional itu imam rasuli. Credo imam rasuli. Aku percaya Allah Bapa, ya Putra, Roh Kudus, pengakuan imam rasuli itu credo. Jadi credo adalah kepercayaan. Ya, jadi kredit itu basisnya adalah kepercayaan. Dan di mana tingkat kepercayaan dalam suatu ekonomi itu tinggi, maka ekonomi itu akan makmur, akan maju, dan akan berlimpah. Ya, saya belum pernah ke Jepang, saudara, tapi saya diceritakan kalau handphonemu ketinggalan di manapun di Jepang, ya katanya masih ada itu handphone. Ya, tidak akan ada yang ambil. Kalau sesama tetangga saling percaya, itu ekonomi lancar dan akan maju. Dan tidak perlu pihak ketiga. Karena kadang-kadang transaksi dibutuhkan pihak ketiga karena kita nggak percaya pihak yang kita mengadakan transaksi. Kita nggak percaya sehingga harus diamankan pihak ketiga, dan ada pihak ketiga maka ongkos transaksi naik, ekonomi berbiaya tinggi, ya sehingga tidak efektif. Tetapi kalau engkau bisa saling percaya, kalau dalam berbisnis tanda tanganmu atau jabatan tanganmu itu sudah cukup, itu luar biasa. Ya, kalau engkau bilang jabat tangan, transaksi jadi, barang akan dikirim dan barang benar-benar dikirim hanya dengan jabatan tangan, itu luar biasa. Ya, negara di mana tingkat kepercayaan antar sesamanya tinggi, saudaraku, itu luar biasa. Itu akan maju, akan modern, akan makmur, akan sejahtera. Tapi kalau tingkat kepercayaannya rendah, ya itu biasanya negara-negara yang belum maju. Ya, saya ingat ada satu anekdot, saudara. Ya, katanya ada seorang profesor pintar yang menciptakan robot. Dan robot ini luar biasa efektif dalam menangkap pencopet. Dan robot ini diuji coba di kereta bawah tanah di Tokyo. Dan ketika diuji coba di Tokyo dalam waktu 5 menit, tertangkaplah 5 pencopet. Akhirnya robot ini juga diuji coba di kereta bawah tanah di New York. Dalam waktu 5 menit tertangkaplah 10 pencopet. Dan robot ini diuji coba akhirnya di Tanah Abang, saudara. Dalam waktu 5 menit robotnya hilang, saudaraku. Ya. PR buat kita. Ini lelucon saja, saudara ya. Jadi saudaraku yang terkasih, kalau engkau bisa diandalkan, kalau engkau bisa dipercaya, saudaraku yang terkasih, maka krisis apapun, Tuhan akan menolong kita. Yang percaya katakan amin. Mintalah dari bejana-bejana ini, dari tetangga. Dan mau nggak tetangga minjemin kita? Tetangga percaya nggak sama kita bahwa bejananya akan dikembalikan? Karena kita nggak bisa sukses, saudaraku, di luar dari sesama tetangga-tetangga kita. Kita lihat ayat yang keempat. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh, angkatlah. Ya, jadi jangan sedikit, banyak. Saudara suksesnya mau sedikit atau banyak? Kau diberkatinya mau sedikit atau banyak? Beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Kalau engkau mau diberkati banyak, saya percaya kita harus banyak-banyak berbuat kasih. Yang setuju katakan amin. Kalau engkau mau diberkati banyak, kita harus banyak-banyak berbuat baik dengan sebanyak mungkin gambar dan rupa Allah sesama manusia yang Tuhan kasihi, yang Tuhan mati juga untuk mereka. Kasihi sesama kita sebanyak-banyaknya. Karena saudaraku yang terkasih, kapasitas kita untuk bisa menampung berkat ditentukan oleh kapasitas kita berbuat baik bagi banyak orang. Tuhan mau berkati kita, minyak mau terus mengalir, tapi berkatnya juga butuh penampung. Dan bejana itulah yang menampungnya. Dan bejana itu adalah, saudaraku, relasi baik kita dengan tetangga dan sesama. Kalau tidak cukup banyak orang yang rela hati mau nolong kita, meminjamkan bejananya, maka hanya sedikit bejana yang dapat kita kumpulkan. Kita lihat ayatnya yang kelima. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana
kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejananya. Lalu berhentilah apa? Minyak itu mengalir. Jadi bejana yang menampung minyak stop mengalir. Pertanyaannya adalah, berapa banyak bejana yang engkau dapat kumpulkan? Berapa banyak relasi baik yang kau miliki? Berapa banyak perbuatan baik yang kau lakukan kepada orang lain? Seberapa besar kau dapat diandalkan oleh tetanggamu? Karena pertanyaan-pertanyaan itu menentukan berkat Tuhan di dalam hidup kita. Karena bejana berhenti mengalir, minyak berhenti mengalir ketika bejana berhenti. Maka saudaraku yang terkasih, berkat yang kita terima tergantung dari kapasitas kita untuk dapat menampung berkat tersebut. Ayatnya yang ke-7 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu dan bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya kau serta anak-anakmu. Ibu ini memulai bisnis distributor minyak zaitun yang sukses, yang dimulai dengan mujizat. Anak-anaknya akhirnya bebas dari kewajiban untuk menjadi budak, dan hutangnya dibebaskan, mujizat terjadi. Dan agar mujizat ini terjadi, saudaraku, kita harus apresiasi apa yang kita miliki, apa yang kita punya. Saya perhatikan, saudaraku, ya, Gereja Tiberias, puji Tuhan, diberkati Tuhan. Ya, tadi saudara lihat ada pembangunan gereja di Surabaya justru saat COVID, ketika ekonomi resesi, anak-anak Tuhan resepsi. Haleluya. Anak-anak Tuhan diberkati Tuhan. Ya. Dan puji Tuhan, dukung dan doakan saudara, ya, ada beberapa pembangunan gereja, ada di Bekasi sedang tahap pembangunan, dan juga di Surabaya. Dan kemarin Ibu Gembala telepon saya, ya, dia bilang, mama bilang, ya, ada peresmian gereja dan Pemda bisa datang, dan waktunya itu pas ulang tahun saya. Lalu Ibu Gembala bilang, Mama akan atur supaya jangan pas ulang tahun kamu, takutnya saya mau merayakan, ya, diganti hari lain. Ya, tapi saya punya prinsip, kita harus hargai pemerintah daerah. Kalau mereka bisa tentukan hari tersebut, prinsip saya adalah, ya, kita harus ikuti saja, ya, walaupun itu bertepatan dengan ulang tahun saya. Ya, saya bilang kepada Ibu Gembala, jangan batalkan, Ma, saya bilang, ya, nggak apa-apa, itu hadiah ulang tahun dari Tuhan. Ya, adalah gereja untuk menangkan jiwa-jiwa. Ya, pas ulang tahun Aristo, haleluya. Ketika perpanjangan terakhir gedung ini, itu juga misteri. Pas ulang tahun saya juga, saudara. Pas gedung ini, jadi memang hal-hal baik terjadi, ya, saat kita ulang tahun, saudara. Ya, ini juga kode untuk saudara sebenarnya, ya, nggak bercanda, saudara. Ya. Jadi saudaraku yang terkasih, ketika kita mengandalkan Tuhan dan mengandalkan urapannya, maka sedikit yang kita punya akan berlipat kali ganda. Kalau saudara berada dalam krisis ekonomi, keuangan, karir, pekerjaan, finansial, ya, pahami, hayati baik-baik kisah ibu ini, saudaraku. Dia hargai apa yang dia punya, dan modal sosialnya itu menjadi sebuah cikal bakal mujizat yang luar biasa. Saya undang worship leader dan saya undang imam pemusik. Kita siapkan diri kita untuk terima tubuh dan darah Yesus. Dan sebelumnya mari kita sembah Tuhan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Ku yakin kau hadir di sini. Mari kita percaya kemenangan terjadi. Ku yakin hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak
Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Aku yakin, Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Lebih sungguh lagi, angkat tanganmu, katakan, ku yakin, Engkau hadir ya Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Kelimpahan terjadi di sini. Haleluya. Biar musik mengiringi dengan lembut kita dalam hadirat Tuhan. Saudaraku terkasih, krisis apapun, situasi apapun yang kita hadapi, kalau kita mengandalkan Tuhan, maka pertolongannya tidak akan pernah gagal. Mujizat akan terjadi. Kalau kita mau apresiasi apa yang ada pada kita, sekecil-kecilnya, apa yang ada pada kita mengucap syukur dan kita menghargainya, dan kita gunakan untuk modal awal keluar dari kesulitan, sebagai modal awal keluar dari krisis, maka mujizatnya akan terjadi. Situasi krisis apapun, maka urapannya akan selalu tersedia bagi kita. Krisis apapun, kesulitan apapun yang kau alami, baik kesehatan maupun keuangan maupun finansial. Kalau hari ini kau percaya, kalau saya hargai yang kecil, yang ada padaku, aku gunakan sebagai modal awal, dan aku mau setia dengan perkara-perkara kecil, maka yang kecil akan berlipat kali ganda. Kalau itu imanmu, komitmenmu hari ini, angkat tanganmu tinggi-tinggi dalam hadirat Tuhan. Dan setiap saudara yang katakan bersama saya, dalam nama Yesus, aku percaya, aku adalah generasi minyak dan anggur yang tidak dirusakkan. Urapan Tuhan ada padaku. Aku bersyukur, menghargai, mengapresiasi setiap berkat Tuhan dalam hidupku. Apa yang ada padaku akan menjadi modal awal untuk keluar dari kesulitan dan tantangan apapun. Dan aku percaya yang sedikit akan berlipat kali ganda. Dan aku diberkati berlimpah-limpah. Urapan Tuhan ada padaku. Kemenangan ada padaku. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan. Tiberias, sama-sama. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan
Terima kasih ya Tuhan Yesus atas firman-Mu yang begitu luar biasa pada pagi hari yang indah ini. Firman-Mu adalah berkat yang besar bagi setiap kami. Kami mau jadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Berkati yang terkasih Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji ya Tuhan, dalam pelayanannya, dalam keluarga besarnya, Engkau boleh berkati pakai beliau lebih ajaib lagi bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagai bentuk syukur kami ya Tuhan, kami akan bawa persembahan kepada Tuhan Yesus. Engkau yang sucikan, kuduskan persembahan kami biar boleh layak dan berguna bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi, usaha, pekerjaan, toko, bisnis, karir, studi, pelayanan mereka, Engkau boleh berkati lipat kali ganda. Ini kami ya Tuhan Yesus, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberias, setiap kita yang siap beri yang terbaik kepada Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk kita boleh menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita bangkit berdiri sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Tubuhmu dan darahmu Tuhan. Tubuh dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk karya keselamatan yang Kau kerjakan 2000 tahun yang lalu, yang kami terima dengan penuh ucapan syukur lewat perjamuan kudus ini ya Tuhan, dengan roti dan anggur di tangan kami. Dan dengan perjamuan kudus ini kami nyatakan karya penebusan Yesus 2000 tahun yang lalu berlaku atas kami, atas keluarga kami. Mari kita angkat tubuh Tuhan. Yesus adalah imam besar agung dari pengakuan iman kita. Sama-sama kita katakan, dalam nama Yesus, inilah roti hidup yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberi keselamatan, hidup kekal di kerajaan surga. Yang kedua, tubuh Yesus menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku, agar aku dan keluargaku dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Yesus tertikam, tertombak di atas kayu salib. Kami tolak pisau operasi, pisau bedah, tidak jamah tubuhku. Kami tolak terkapar di rumah sakit. Kami tolak terkapar di meja operasi. Kami tolak celaka, mara bahaya, malapetaka. Kami tolak terkapar di ruang ICU. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit, kelemahan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan, inilah tubuh Yesus. Setelah itu Yesus mengangkat cawan, mengucap syukur atasnya, seraya berkata, ambillah dan minumlah, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Mari kita angkat cawan Tuhan. Dalam nama Yesus,
inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang memberi pengampunan atas segala dosa, kesalahan kami janji bertobat, kami tolak setan dan segala perbuatannya. Keluarga kami, keluarga yang kudus, kami tolak perzinahan, kami tolak poligami, jauhkan dari perceraian. Yang kedua, darah Yesus menyucikan, menguduskan kami termeterai sebagai warga kerajaan surga. Kami doa punya rumah di bumi dan di surga. Yang ketiga, oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus, dari ujung rambut sampai ujung kaki, aku sehat, aku sembuh, pendengaran, penglihatan sempurna, setiap sistem, jaringan, organ dalam tubuhku sempurna, pernafasan, antibodi, imunitas sempurna, peredaran darah, pencernaan, syaraf sempurna, darahku tahir oleh darah Yesus. Kami tolak benjolan apapun, kami tolak kistemium, kami tolak kanker tumor, kami tolak diabetes hepatitis dalam nama Yesus. Sebut sakitmu masing-masing. Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun di padang gurun dengan roti mana makan tidur, diberkati tidak kekurangan, kasut jubah tidak rusak, selalu baru. Dengan tubuh darah Yesus berkat kami lebih dari roti mana. Kami tolak kemiskinan, kami tolak roh kekurangan, kami tolak roh kegagalan, hutang-hutang pribadi lunas bulan ini. Kami tolak kebangkrutan. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit, kemiskinan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum, inilah darah Yesus. Haleluya, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Silakan Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, naikkan doa-doamu kepada Tuhan Yesus. Imani bahwa di balik tubuh dan darah Tuhan Yesus ada kuasa yang sangat besar. Tidak ada perkara yang mustahil bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, kembali sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Angkat tanganmu dua-dua, naikkan pujianmu hanya bagi nama Tuhan kita, Allah yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, haleluya. Yesus dah lebih besar, Yesus dah lebih besar. Di dalamku, di dalamku. Terima kasih Tuhan. Yesus lebih besar, Yesus lebih besar. Di dalamku selama-lamanya. 2-3 orang percaya sepakat, apa yang diikat di bumi diikat di surga, apa yang dilepaskan di bumi dilepaskan di surga. Kita angkat minyak urapan ini bersama, setiap saudara di Gading Nias maupun di rumah masing-masing. Sama-sama katakan bersama saya, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ialah minyak urapan yang kudus untuk memuliakan Allah dan manusia. Kami memuliakan Yesus, Tuhan dan Allah kami, yang ada di tengah kami, memberkati kami. Setiap tetes oles dari minyak urapan ini hari ini,
yang sakit disembuhkan, mengusir setan-setan, hancurkan kuasa kegelapan, patahkan segala kuk dan belenggu dalam nama Yesus. Inilah minyak urapan. Oleskan atas dahi saudara, kepala saudara, atas bagian tubuh yang sakit. Shimishu hamazia zehu miskat hakodesh dalam nama Yesus. Inilah minyak urapan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap pokok doa yang tertulis dalam kertas doa ini, kami bawa segala pergumulan, kerinduan anak-anak-Mu, Engkau yang berfirman, doa orang benar dengan yakin didoakan besar kuasanya. Inilah iman percaya kami hari ini ya Tuhan di hadapan-Mu. Kau ada Tuhan yang dengar, Tuhan yang jawab doa kami. Kami berdoa, syafaat berkati gereja-Mu, berkati yang terkasih Gembala Sidang kami, Pendeta Daniati Pareji, Tuhan beri umur panjang, kesehatan, penuh kuasa mujizat memimpin pekerjaan-Mu yang besar. Kami doa ya Tuhan, pembangunan gereja baik di Bekasi maupun di Surabaya akan berjalan lancar tanpa hambatan, dan tahun depan kami doa ya Tuhan akan bisa sudah digunakan untuk beribadah memuliakan nama-Mu, untuk memenangkan jiwa-jiwa. Kami berdoa Tuhan, berkati hamba Tuhan yang melayani di Gereja Tiberias hari ini, terutama tempat ini kami serahkan Bro Yoris, Bro Sony, juga Bro Renaldi dan tim imam pemusik, tim singer, adik-adik choir, asyar kolektan, greeters. Kami doa juga ya Tuhan, guru-guru sekolah minggu diurapi, diberkati, juga bagian media, bahkan security. Kami doa ya Tuhan, lewat pelayanan kami di Tiberias, bilangan orang benar di Indonesia terus bertambah. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, dimenangkan untuk tuayan di akhir zaman. Pada akhirnya Tuhan, kami terima berkat-Mu. Berkat martir mengalir dari Gembala Sidang kepada setiap hamba Tuhan, setiap jemaat yang terkasih. Sebab Tuhan berfirman kepada Musa, ucapkanlah kata berkat ini atas Israel, dan aku akan berkenan untuk menaruh berkat ini atas mereka. Yevarecha Adonai Vayish merecha, Yair Adonai panav elecha, Vechunnecha, Yisa Adonai panav elecha, Vayashem necha, Shalom. Tuhan memberkati engkau, dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya atasmu dan memberi kepadamu kasih anugerah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi bagimu shalomnya, damai sejahtera untukmu dan anak-anakmu. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Seindah pelangi ku tahu janji-Mu untuk masa depanku. Kau mengurapiku penuh kemuliaan, bagai bintang yang bersinar, terangi jalan hidupku. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Selamat hari Minggu Episode dalam Tuhan.